Pernah tidak Anda terfikir untuk membudidayakan lobster di air tawar? Ya, kedengarannya memang mustahil, karena selama ini Anda dan juga saya pastinya menyangka bahwa lobster itu hanya bisa hidup di laut. Tapi ternyata tidak demikian. Jadi lobster pun bisa hidup dan berkembang biak di air tawar. Nah, ini dia nih yang bikin saya tertarik. Proses budidayanya tidak terlalu rumit dan dalam waktu yang tidak terlalu lama pula. Selain itu, bisnis ini juga terhitung prospektif dengan harga jual yang istimewa dan permintaan pasar yang cukup tinggi. Bagi saya yang ingin memperoleh penghasilan tambahan atau bahkan mencari peluang usaha, kayaknya bisnis ini cukup menjanjikan. Kayaknya enak nih Pak, kan jauh. Ya, walaupun awalnya saya harus rela bersusah-susah dulu. Nah, agak lempar, jauh. Nah, agak jauh dikit. Ya ampun, Gane. Inilah saya, Deda Ganeda. Awal bulan saat menerima gaji, seharusnya menjadi saat yang menyenangkan. Tapi tidak bagi saya. Gajian justru bikin saya stres. Gimana tidak? Gane, jangan lupa uang kontrakan bulan ini belum dibayar. Tagihan kartu kredit Anda harus segera dilunasi. Gimana sih buku aku sampai jatuh gini? Sorry Dio, nggak sengaja. Ih, gimana sih jalannya? Sorry ya, lagi nggak konsen nih. Iya, emang habis dari mana sih? Enggak, dari HRD. Itu buku apa? Oh iya, ini buku tentang budidaya lobster. Boleh pinjam ya? Meski sudah sekitar 5 tahun saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan air minum kemasan, tampaknya itu tidak menjadi jaminan saya bisa mendapat gaji besar. Tapi begitu melihat buku tentang pembudidayaan lobster air tawar ini, saya jadi berpikir tentang peluang usaha yang dulu sempat terlintas dalam benak saya. Pagi Pak, mau tanya ini rumahnya Pak? Tak hanya karena tertarik dengan perikanan, saya juga melihat usaha ini sangat prospektif. Terima kasih ya Pak. Tanpa pikir panjang, saya segera mendatangi salah satu peternak lobster air tawar yang sekaligus pengarang buku ini. Pagi Pak. Oh, pagi. Dengan Pak Cuncun ya? Iya, betul. Oh iya, perkenalkan saya Deda Ganeda, tapi biasa dipanggil Gane aja. Oh iya, ya gimana Pak Gane? Ada yang bisa bantu? Mengganggu nggak nih Pak? Oh nggak apa-apa, gampang ternyata. Enggak, saya kemarin baca buku ini, terus kebetulan kayaknya menarik gitu loh. Oh ya, oke ya. Gitu. Bisa ini nggak untuk belajar? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, silahkan Bapak. Misalnya ada yang masih kurang jelas dari buku itu, Bapak bisa nanya lah apa aja. Nah, sekarang nih kebetulan nih saya lagi mau mengawin ya. Nah, nanti Bapak sekalian bisa lihat nih. Nah, ini itu adalah lobster air tawar umur kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Sudah siap kawin. Nah, ini yang betina. Yang betina cirinya apa, Pak? Nah, betina itu capitnya nggak ada merah-merahnya. Nanti kita akan lihat, yang jantan ada merah-merahnya. Kemudian, dia ada lubangnya di kaki ketiga dari bawah. Nah, itu ada lubangnya. Nah, ini kaki pertama, kedua, ketiga, di pangkalnya lihat. Ada lubangnya. Nah, itu ada dua ya? Ada dua, vaginanya ada dua. Betul, jadi memang betina seperti itu, yang di lobster. Nah, satu lagi ya, sekarang yang jantan. Nah, yang jantan, itu capitnya ada merahnya. Ada merah. Kemudian, dia penisnya ada dua, lihat tuh. Makanya satu lobster ini, karena penisnya dua, satu hari bisa kawin beberapa kali. Beberapa kali, kira-kira berapa? Oh, saya nggak pernah ngitungin, Pak. Saya nggak ngeliatin terus. Nah, oleh sebab itu, orang yang makan lobster ini juga katanya kemampuannya bisa meningkat, khususnya pria, 2 kali. Begitu. Ini dia yang saya baru tahu soal khasiat lobster air tawar, penambah stamina. Tapi selain itu, jika dibandingkan lobster air laut, ternyata kandungan kolesterol lobster air tawar juga lebih rendah. Terus ini
Bapak kan di akuarium ya? Iya, betul Pak. Bisa dibudidayakan di tempat lain? Oh bisa, selain di akuarium kita juga bisa gunakan kolam semen, kolam dari bak fiber, terus digunakan plastik, bahkan kita juga bisa gunakan kolam tanah. Kolam tanah? Iya. Beternak lobster bisa di kolam tanah. Tapi sebelumnya, saya pengen tahu dulu nih tentang anakan dari lobster setelah melewati proses pengawinan. Jadi kolam semen ini itu yang kita gunakan untuk pembesaran bisa, juga bisa kita gunakan untuk pembenihan, untuk perkawinan juga. Perkawinan. Bisa. Nah, yang bertelur ada di sana Pak, di akuarium. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini Pak yang sedang bertelur. Nah, itu anakannya tuh. Oh iya. Wes. Itu pada lepas ya? Iya, itu yang lepas tuh memang yang udah waktunya dia lepas. Nah, seperti itu anakannya tuh, yang baru lahir. Ini dari telur sampai netes gini berapa lama ini Pak? kira-kira sekitar 5 minggu. 5 minggu? 5 minggu, dari sejak dia bertelur, kemudian sampai menetas, itu 5 minggu. Nah, ini anakannya beberapa udah ada yang bisa lepas tuh. Digituin nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Yang memang itu udah waktunya lepas. Oh, udah Tapi waktunya. yang masih nempel dengan kuat di sini, itu belum waktunya. Dia mungkin butuh waktu kira-kira sekitar semingguan untuk sampai dia lepas. Sejak masih berupa anakan, lobster sudah memerlukan pipa-pipa paralon seperti ini yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi. Ya, karena lobster dikenal sebagai hewan kanibal yang bisa saling memangsa. Boleh lihat yang masih telurnya nggak Pak? Tadi kan yang lagi netes. Oh, yang lagi netes ya? Iya. Oh, sebentar Pak ya. Nah, ini yang sedang bertelurnya nih. Ini belum menetas. Gitu. Nah, sebentar ya. Kita keluarin dulu. Pelan-pelan. Boleh nyoba pegang nggak? Oh, boleh. Nggak masalah. Gigit nggak nih? Oh, nggak gigit Pak. Dia cuma nyapit. Oh iya, jamin. Pakai tangan kanan Pak. Salah. Nah, nyapit. Sakit juga loh. Iya, lumayan memang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia kalau dicapit nggak apa-apa kok. Nggak bakal ini. Aduh, kecapit beneran saya. Padahal kelihatannya gampang ya pegang lobster. Ya, hitung-hitung mungkin ini selama perkenalan saya dengan lobster-lobster ini. Oh iya, begitu ya. Nah, ini sedang bertelur nih. Nanti dari sini sampai kayak tadi yang udah menetas itu butuh waktu kira-kira 5 minggu. Yuk, mari Pak, ke sebelah sana tempatnya. Sebelah sana ya Pak ya? Ya, yuk. Walaupun baru mulai belajar saja, saya sudah kecapit. Tapi tekad saya untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari Pak Cuncun masih tetap membara. Iya, betul Pak. Bapak jalan duluan aja, saya sebentar balik dulu ya. Ada yang perlu diambil. Ya, ya. Sebentar Pak ya. Ya.